Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Tania Elizabeth dengan NIM 21090123143140113. Saya dari kelas saya dari kelas inspeksi las kelas C dan saya sekarang akan mempresentasikan mengenai uji tekuk, uji tarik, dan uji impact pada hasil las. Jadi, latar belakangnya adalah pengujian ini dilakukan untuk menilai tingkat kualitas hasil pengerjaan serta memastikan integritas atau kekuatan konstruksi bahan maupun peralatan. Selain itu, pengujian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa bahan atau peralatan yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi dan standar acuan. Jenis pengujian yang dilakukan meliputi ada 3, yaitu yang pertama ada uji merusak, yang kedua ada uji tanpa merusak, dan yang ketiga ada uji hidrostatik. Berikut ini merupakan penjelasan singkat mengenai masing-masing jenis pengujian las berdasarkan standar internasional yang berlaku, seperti ASME API 1104, AWS, dan ANSI BASE 31.3. Yang pertama ada uji tekuk muka dan akar las kampu pipa untuk kualifikasi prosedur las API 1104. Persiapannya yang pertama itu ada spesimen untuk uji tekuk muka dan akar las memiliki panjang sekitar kurang lebih 9 inci dan lebar sekitar 1 inci. Bagian sisi panjangnya harus dibulatkan atau dipinggul, dan pemotongan spesimen dapat dilakukan dengan mesin potong maupun dengan oksigen cutter. Bagian penguat atau reinforcement pada permukaan muka dan akar las harus diratakan hingga sejajar dengan permukaan pipa. Permukaan uji harus halus dan apabila terdapat goresan, goresan tersebut harus bersifat ringan atau dangkal serta melintang terhadap sambungan las. Metode yang dipakai yaitu yang pertama, keping uji tekuk untuk bagian muka dan akar las harus ditekuk menggunakan alat penekuk terpadu atau guided bend test jig seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya. Dan setiap keping uji diletakkan di atas tatakan dengan posisi jalur las berada tepat di tengah rentangan atau span. Yang kedua, untuk uji tekuk muka, spesimen ditempatkan pada alat penekuk dengan bagian muka las menghadap ke celah tatakan. Sementara itu, untuk uji tekuk akar, bagian akar las harus diarahkan ke celah tatakan. Setelah posisi spesimen tepat, batang penekan atau plunger dipasang tegak lurus di tengah keping uji. Kemudian ditekan menggunakan tenaga hidrolik hingga keping uji membentuk lengkungan yang menyerupai huruf U. Nah, berikut ada video mengenai tes banding hasil las 3G atau FCAW. Berikut juga ada beberapa foto yang saya input dari buku mengenai posisi pemotongan keping uji tekuk las kampu pipa untuk kualifikasi prosedur las kampu pipa, dan di sebelahnya ada foto mengenai parameter lulus atau gagalnya hasil uji tersebut. Persyaratannya, untuk uji tekuk dinyatakan berhasil apabila setelah pengujian tidak ditemukan retak atau cacat yang melebihi 1/8 inci atau setengah tebal pipa nominal. Dipilih nilai yang lebih kecil pada jalur las maupun di area antara logam las dan zona fusi. Retakan yang muncul di luar radius tekukan dengan panjang kurang dari 1/4 inci ke segala arah dapat diabaikan, kecuali jika cacat tersebut tampak jelas. Setiap spesimen uji wajib memenuhi seluruh ketentuan tersebut. Lalu, pengetasan untuk keping uji longitudinal, persiapannya itu spesimen uji tekuk samping memiliki panjang sekitar 9 inci dan lebar sekitar 1,5 inci, dengan bagian sisi panjangnya dibulatkan atau dipinggul, seperti spesimen sebelumnya. Pemotongan spesimen dapat dilakukan menggunakan mesin potong atau oksigen cutter dengan lebar awal sekitar 3/4 inci atau kurang lebih 19 mm, lalu dirampingkan menjadi 2 inci. Permukaan sisi las harus halus dan sejajar, sedangkan bagian muka dan akar las harus diratakan hingga sejajar dengan permukaan pipa. Metode dan persyaratannya itu, untuk metodenya, metode penekukan pada uji tekuk samping dilakukan dengan cara yang mirip dengan uji tekuk muka dan akar sebelumnya.
Namun perbedaannya terletak pada posisi spesimen. Pada uji ini, sumbu jalur las ditempatkan sejajar dengan sumbu bukaan jig, sehingga penampang las menghadap langsung ke jig. Proses penekukan dilakukan hingga batang uji melengkung dan membentuk huruf U. Persyaratannya sama seperti uji tekuk muka dan akar las sebelumnya. Berikut adalah foto-foto dari buku yang saya input. Di sini yang pertama ada uji tekuk muka dan akar las kampu pelat untuk kualifikasi prosedur las ASME 9. Lalu ada potongan pelat uji tekuk untuk prosedur las kampu pelat longitudinal. Lalu selanjutnya ada uji tarik. Persiapannya adalah spesimen uji tarik dipotong dengan panjang sekitar 9 inci dan lebar 1 inci. Pemotongan dapat dilakukan menggunakan mesin potong atau oksigen cutter. Kedua sisi spesimen harus memiliki permukaan yang halus dan sejajar. Untuk metodenya, proses uji tarik dilakukan menggunakan mesin tensil yang mampu mencatat besarnya beban saat spesimen putus. Nilai kuat tarik atau tensile strength dihitung dengan membagi beban maksimum yang terjadi pada saat kegagalan dengan luas penampang terkecil dari batang uji, diukur sebelum pembebanan dilakukan. Persyaratannya, hasil kuat tarik sambungan las termasuk area zona fusi harus lebih besar dari kuat tarik minimum material pipa, namun tidak boleh melebihi kuat tarik sebenarnya dari material tersebut. Apabila spesimen putus di luar jalur las dan zona fusi, serta memenuhi kuat tarik minimum sesuai spesifikasi, maka sambungan las dinyatakan memenuhi syarat. Namun, jika spesimen putus di bawah nilai kuat tarik minimum yang telah ditentukan untuk material pipa, maka spesimen tersebut harus diganti dengan yang baru. Nah, uji tarik untuk kualifikasi prosedur las kampu pelat atau ASME 9. Uraian ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pelaksana dan inspeksi las dalam proses kualifikasi prosedur las atau WPS PQR maupun kualifikasi juru las pada sambungan kampu pelat. Kecuali bila telah ditetapkan toleransi maksimum atau minimum tertentu, maka ukuran pada sketsa dianggap sebagai ukuran mendekati. Las uji harus memenuhi persyaratan WPS atau PQR serta menggunakan bahan las yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Selanjutnya, sampel hasil las uji dipotong menjadi beberapa bagian sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa foto-foto, yaitu yang pertama ada cara pemotongan pelat sampel untuk pelat ukuran
kurang lebih dari 19 mm untuk kualifikasi prosedur las ke ampul pelat. Lalu selanjutnya ada makrotes. Makrotes dilakukan khusus untuk fillet weld dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penetrasi sambungan las terhadap bahan dasar. Tingkat penetrasi ini sangat berpengaruh terhadap kekuatan sambungan. Besar kecilnya arus pengelasan menjadi faktor utama yang menentukan kedalaman penetrasi. Agar hasil pengujian tampak jelas, permukaan sisi spesimen harus dihaluskan sebelum dilakukan proses etsa atau etching. Cairan etsa merupakan larutan asam reaktif yang bereaksi dengan permukaan logam. Karena terdapat sedikit perbedaan sifat antara bahan dasar dan bahan las, reaksi terhadap asam akan berbeda, sehingga batas antara keduanya terlihat jelas. Dari perbedaan inilah, kedalaman penetrasi dapat ditentukan. Sambungan fillet weld dikatakan baik apabila hasil etsa tidak menunjukkan adanya retak. Berikut adalah beberapa foto mengenai makrotes, yaitu ambar menentukan kedalaman penetrasi sekaligus menentukan kekuatan fillet. Berikut juga ada beberapa foto yang saya input dari buku mengenai uji las fillet pelat untuk kinerja juru las fillet dan fillet soket pipa. Yang terakhir ada uji impact atau notch toughness atau Sharpie Impact Test. Tujuan dan fungsinya adalah menilai ketangguhan bahan dan sambungan las terhadap beban benturan mendadak. Yang kedua, menentukan energi yang diserap material sebelum retak merambat, terutama pada temperatur rendah atau kondisi dingin. Yang ketiga, penting untuk aplikasi yang beroperasi pada temperatur di bawah ambang, misalnya sistem cryogenik atau pressure vessel dingin. Metode umum Sharpie V-Notch adalah spesimen berbentuk batang dengan notch lukan V dibentuk di lokasi tertentu. Spesimen didinginkan atau dipanaskan ke temperatur uji sesuai spesifikasi. Sebuah pendulum dilepaskan untuk menghantam spesimen pada notch menyebabkan patah, dan energi yang diserap selama patahan akan dicatat. Uji impact atau notch toughness atau Sharpie Impact Test ini biasanya berpenampang 10 mm kali 10 mm. Uji impact dilakukan pada temperatur desain minimum atau di bawahnya sesuai dengan kode. Jika kode konstruksi atau spesifikasi material mengharuskan nilai energi minimumnya, WPS atau PQR harus memenuhi nilai tersebut. ASME Section 9 sendiri tidak selalu mewajibkan uji impact kecuali kode induk, seperti ASME 8 atau B31.3, menyebutkan bahwa sambungan las harus diuji ketangguhannya. Dalam praktik, bila uji impact diperlukan, setiap PQR harus mencantumkan variabel terkait. Misalnya posisi las, temperatur, dan kondisi material, karena menjadi variabel esensial tambahan. Untuk batasan-batasannya, yaitu uji impact ini bersifat destructive test, dan hasil uji impact sangat bergantung pada temperatur, notch geometri, dan kecepatan impact, sehingga harus dilakukan dengan prosedur terstandar. Uji impact tidak selalu diperlukan untuk semua aplikasi, hanya jika kondisi layanan atau spesifikasi memerlukannya. Berikut sudah presentasi mengenai uji impact, uji tarik, dan uji tekuk dari saya. Sekian dan terima kasih. Izin masuk, Pak, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, aku Naomi Christine Elizabeth Damanik dengan NIM 21090-123-14093, mata kuliah Inspeksi Las kelas B. Di sini
mungkin saya akan menambahkan beberapa materi yang telah disampaikan teman saya mengenai uji tekuk, tarik, dan impact pada hasil las. Di sini ada uji tekuk, yaitu untuk mengetahui kemampuan suatu benda atau material seberapa lentur sebelum mengalami deformasi permanen atau keretakan. Lalu ada pun faktor yang harus diperhatikan dalam uji tekuk ini, yaitu kekuatan tarik, komposisi kimia, dan struktur mikro, terutama kandungan Mn dan C pada material. Dan yang terakhir itu ada tegangan lulu. Lalu di sini ada contohnya uji tekuk muka dan akar las kampu pipa untuk kualifikasi prosedur las. Ada pun persiapannya yang bisa kita lihat di sini, metode dan juga persyaratannya. Lalu yang kedua itu uji tarik, merupakan pengujian mengetahui sifat-sifat suatu bahan. Kita tuh dapat mengetahui sejauh mana material itu bertambah panjang, dan alat dari uji tarik ini harus memiliki cengkraman atau grip yang kuat dan kekakuan yang tinggi. Lalu ada pun manfaat dari uji tarik ini, yaitu untuk memastikan kualitas suatu produk itu memenuhi standar dan spesifikasi kualitas internasional. Lalu ada menentukan sifat material, lalu mengidentifikasi cacat pada material ataupun desain produk yang dapat menyebabkan kegagalan, dan yang terakhir meningkatkan keamanan dan inovasi. Lalu di sini juga ada contohnya, itu uji tarik pada las pipa. Lalu yang terakhir itu ada uji impact. Uji impact itu mengetahui ketangguhan dari suatu material. Prinsipnya itu penyerapan energi dari pendalum beban yang diayunkan dari sudut dan ketinggian tertentu hingga menumbuk material uji. Lalu pun ada faktor yang memengaruhi hasil uji impact, itu suhunya, takikan atau notch, dan yang terakhir itu luas penampang. Sekian dari yang materi yang ingin saya sampaikan. Adapun kurang dari materi ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.